Framelins Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa salawat wa salam billah. Jadi sobi wa sidi amri wa amri datang di sana ya kaum yang terhormat Bapak Simon, Kepala Sekolah SD ya, dan saya hormati rekan-rekan guru SD. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman calon guru penggerak angkatan 8. Nah, pada pertemuan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan materi yang diharuskan untuk disampaikan kepada rekan-rekan guru. Kita belajar bersama untuk memahami materi yang diberikan pada modul 1.4. Judulnya adalah budaya positif, penerapan pengalaman budaya positif. Berikut adalah konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, hitungan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, dan segitiga restribusi. Ini adalah ruang lingkup dari materi budaya positif. Nah, di awal pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ikut profil belajar Pancasila dan 6. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita berilusi, memiliki ilusi pandangan ya bahwa guru mengontrol murid itu adalah hanya sebuah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi yang terakhir adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah pandangan kita selama ini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tapi dalam materi itu orang dewasa tidak berhak sebenarnya untuk memaksa. Kalau ini menurut pandangan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada awalnya kita mau menggunakan stimulus respon yang warna abu-abu, yaitu realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Namun pada teori kontrol ini dirinci sebagai realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, modal berpikir menang-menang. Jadi menang-menang, tidak ada menang dan kalah. Kita masuk pada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang kita sepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun suku bangsanya. Jadi
seluruh dunia itu ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Itu kita percaya bahwa itu merupakan nilai-nilai yang baik. Di Indonesia yang terbaru adalah profil pelajar Pancasila, ada 6 aspek, kemudian Ibu Primary Years Program PYP, dan banyak juga, aku nggak tahu dari negara mana. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya lulus santri sampai terbaik dari diri. Intinya positif, hal-hal positif dari kehidupan. Nah, yang sedang kita pakai untuk sekolahan saat ini adalah profil pelajar Pancasila yang tentunya sudah mencakup dari semuanya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar secara alamiah dan itu memang harus dipenuhi. Ketika itu tidak terpenuhi, maka segala hal akan dilakukan. Kalau menurut teori Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Nah, 5 kebutuhan ini tentunya harus benar-benar dipenuhi dari setiap manusia. Selain itu, makanan, tempat tinggal, kebutuhan primer, kemudian kasih sayang, rasa terima, diperlukan, berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, benar. Kebebasan, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir kesenangan, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini belum diedit lagi kok. Nah, kesenangan berarti hobi dan lain-lain. Nah, ini berikut motivasi perilaku manusia, motivasi ekstrinsik. Jadi setiap manusia ketika melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Misalkan ketika berangkat sekolah tertib sesuai jadwal, motivasi ekstrinsiknya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah lebih ke motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik dihilangkan seperti itu. Jadi muncul dari dalam diri sendiri, tidak kok saya terlambat takut nanti dihukum. Nah, itu yang dihilangkan. Jadi menghargai diri sendiri, menjadi orang yang mereka inginkan. Berikut 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang diberikan adalah terkait dengan restitusi yang sudah kita jalankan, dan saya sendiri ketika ada permasalahan di sekolah, siswa misalkan, yang saya lakukan hukuman dan konsekuensi. Yang hukuman itu tidak berencana, secara tiba-tiba, mungkin ada anak terlambat, mungkin tiba-tiba atau berkelahi, ataupun anak itu tidak memakai seragam yang sesuai. Biasanya yang saya lakukan hanya hukuman, kemudian konsekuensi. Nah, yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah dalam bentuk restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Yang saya pahami dari materi ini, ketika ada anak yang misalkan dia tidak membawa seragam yang sesuai jadwal, maka dia diajak berbicara, kemudian dia mencari solusinya sendiri. Nanti ada langkah-langkahnya. Nah, 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru tentunya ketika ada permasalahan dalam siswa, berposisi ada 5. Yang pertama, penghukum. Guru sebagai penghukum
Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau atau pengawas. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, saya sendiri yang sudah saya lakukan di pengalaman saya mengajar, paling hanya sekitar ini: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Kalau manajer belum. Ya mungkin dilaksanakan tapi belum sesuai yang diinginkan dalam teori ini. Tapi lebih banyak kebanyakan penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi biasanya kalau pembuat merasa anak jadi murung, dia kan, oh iya saya salah, jadi sedih ya, tidak termotivasi untuk lebih baik. Biasanya saya juga seperti itu, kadang menghukum anak terlambat, suruh lari ke lapangan. Teman, kalau teman berposisi sebagai teman, guru tidak menghukum juga tidak membuat merasa bersalah, tapi anak jadi manja biasanya kalau kita berposisi sebagai teman. Ini contoh penerapan kontrol guru yang tadi. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, siswa itu akan disuruh hormat kepada bendera selama 1 jam, atau silakan berjemur 1 jam. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak itu. Itu membuat merasa bersalah. Jadi anak jadi ya sadar dia salah, tapi dia juga jadi sedih. Jadi motivasinya, energinya jadi berkurang. Ini contoh yang sebagai teman, guru sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman. Jadi anak dimanja sebagai teman. Kesalahannya langsung dimaafkan tanpa tindak lanjut selanjutnya. Kemudian sebagai pemantau, pengawas, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kalau pemantau atau pengawas ini dia berpedoman pada aturan. Ketika sudah ada aturan, maka jalankan aturan itu. Itu sebagai pemantau, dan saya sendiri juga kadang seperti ini. Tidak melihat misalkan anak itu kadang mungkin kalau di sini kasus yang ini anak itu tidak punya uang, tapi aturannya kan harus beli atribut ke sekolah, jadi memaksa. Ini sifatnya memaksa. Nah, ini yang kelima, contoh penerapan 5 kontrol guru. Kasusnya sama, tapi di sini guru berperilaku sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, ini yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru nantinya ketika ada permasalahan dengan murid, dia bisa menjadi seorang manajer. Meskipun ada aturan yang baku dari sekolah itu ketika tidak bawa atribut harus beli. Nah, itu kan. Tapi seorang manajer dia bisa berdiskusi dulu, mencari tahu bagaimana, apakah punya uang atau tidak. Kemudian ditanya anak itu setelah melakukan kesalahan mau seperti apa. Ini juga sudah kita jalankan, sudah. Jadi intinya kelima kontrol guru itu memang sudah kita jalankan, hanya saja memang mungkin terlalu banyak yang di penghukumnya, mungkin terlalu banyak yang di pemantaunya. Ini yang diharapkan dalam materi. Ini ada contoh. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin dari bapak ibu ini kontrol sebagai apa? Membuat merasa bersalah. Nggak ada. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Tenang ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa? Mengapa?
Nek sing yang lama-lama kan kesepakatan kelas gitu. Sudah bukan. Sing lama-lama kan kayak kesepakatan lagi kesepakatan. Memang istilahnya hanya berbeda saja, tapi kalau keyakinan kelas ini anak-anak meyakini bahwa nilai-nilai itu baik. Jadi sebelum kita berperilaku sebagai manajer yang tadi, kontrol yang diharapkan, kita membuat keyakinan dengan kelas dulu, dengan siswa. Oh kalau bolos itu nggak baik, oh kalau mencuri itu nggak baik seperti itu. Ketika itu sudah diterapkan, nanti akan mudah berperilaku sebagai manajer. Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas kan bersifat seperti pemaksaan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Ini misalkan jangan mencuri, nah itu dibuat dalam kalimat positif. Kalau jangan mencuri jadi misalkan nah, misalkan jangan datang terlambat, berarti datanglah tepat waktu. Dibuat dengan kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat yang banyak sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi melibatkan seluruh siswa dan warga sekolah, guru dan guru mapel kepala sekolah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu langkah ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran. Misalkan anak itu berantem dengan temannya. Nah, langkah ini yang digunakan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tapi kalau langkah ini memang dijalankan benar-benar, itu memakan waktu, sangat memakan waktu. Tapi intinya ini materinya seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Langkahnya seperti itu. Pertama, menstabilkan identitas. Nanti penjelasannya saya. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak membuat kesalahan, dia memang kalau dalam materi ini memang proses dari pembelajaran. Kata-kata yang digunakan untuk menstabilkan identitas bisa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu dulu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mau mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini sebagai teman dulu kan. Pertama sebagai teman supaya anak tidak biar nyaman gitu, biar nyaman dulu. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Setiap anak melakukan kesalahan pasti dia memenuhi kebutuhan yang awal tadi, kebutuhan manusia, kebutuhan dasar. Sebagai contoh misalkan berantem, dia pasti kebutuhan dasar semangat, dia ingin memimpin. Kamu pasti punya alasan melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk kan? Kamu patut bangga karena melindungi yang berharga bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi mau wajar, ya wajar kalau siswa itu melakukan itu karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi ya. Kemudian yang langkah terakhir, yang ketiga, finalisasinya menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa ada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, sebelum langkah ini pastinya kita sudah membuat keyakinan kelas dulu. Misalkan tadi jangan beragam seperti itu misalkan. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita buat dulu? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Ini mencari solusi tapi dari siswa itu sendiri. Jadi menggali dia memiliki solusi, berpikir untuk memiliki solusi yang baik. Setelah menyadari sudah punya keyakinan di awal. Menurut Ki Hajar Dewantara seperti ini. Di sini penutupnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki
memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai pemong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan menurut diajar berapa? Demikian Bu dari saya, presentasi dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Terima kasih jika bertanya. Sama-sama. Tidak usah. Waalaikumsalam. Selanjutnya melakukan diskusi. Terima kasih. Selanjutnya beliau meminta bukan balik dari Bapak Ibu apa yang saya lakukan tadi. Bapak Jilum sambut bertanya. Terima kasih apa yang diberikan saya. Yang pertama saya ucapkan apresiasi apa yang telah disampaikan Pak Bagus sebagai ya. Jadi gimana materi tersebut yang mengingatkan kita akan membuka mata hati kita yang selama ini prinsipnya dari yang disampaikan tadi bahwa kita menghargai anak dari banyak materi atau orang Jawa mengatakan bahwa kita nyewongki. Ya, artinya bahwa kita memposisikan diri, kadang-kadang kita memposisikan diri sebagai guru yang sebagai orang tua, kemudian kita juga memposisikan bahwa kita pernah menjadi anak-anak. Artinya kita memahami apa yang dilakukan anak-anak merupakan proses pendewasaan. Sehingga harapan kita bahwa apa yang disampaikan tadi bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di sekolah, bukan hanya kita bersama para guru, bersama teman-teman, bahwa intinya saya adalah kita harus memposisikan diri, kita harus menghargai orang lain, dan kita ada waktunya. Kapan kita sebagai orang tua, kapan kita sebagai teman, kapan kita sebagai manajer dan sebagainya. Orang Jawa bilang bahwa kita harus panggungan bulan belum, artinya kita menghadapi masalah anak itu adalah permasalahan yang wajar, harus kita bantu untuk anak dapat menyelesaikan. Pertanyaan tapi yang tidak tentu. Yang Saya kurang paham. Masih belajar juga. Saya paham. Saya cuma lihat sharing. Jadi kalau saya seperti itu mungkin kalau saya sendiri menilai diri saya sendiri itu saya termasuk guru yang kuno karena saya cenderungnya ingin mendisiplinkan siswa dengan cara mungkin efektifnya dan dengan cara sistemnya mendukung. Nah itu dengan adanya itu bukan bagian dari belajar antara sekali metode yang sampaikan mungkin ya kecenderungannya mungkin akan saya ubah. Nanti melihat caranya, walaupun saya ini yang di lapangan terjadi ya, walaupun saya melakukan sistemnya seperti menghukum, tapi anak-anak nggak merasa takut apa gurunya keren killer atau dijauh enggak, itu yang kami bingungkan seperti itu. Mohon nanti kita bisa sharing bersama bagaimana cara mengatasinya, terutama untuk anak putri kelas 6. Mungkin terhadap saya Pak Dawa mungkin kalau Pak Bagus sebagian apa hampir semuanya monggo lah, kita bagaimana cara pemecahannya, karena tanpa seperti itu mungkin anaknya sedikit keterlaluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakir. Sama yang saya rasakan, saya juga sebelumnya mendapatkan kayak gini kan, karena kayak saya lebih sering sebagai teman atau saya jarang menghukum, saya terlalu berposisi sebagai teman, terlalu mudah memaafkan anak misalnya berantem kan, tapi belum
melangkah ke yang anak itu selanjutnya mau bagaimana kan. Nah ini di PTN kemarin di pembelajaran itu di Semarang di Pondok Wonogiri memang ini nggak bisa kalau ketika langsung jadi seorang manajer semua nggak bisa, tapi memang bertahap seperti itu. Baik pelan-pelan saya koreksi sepanjang ya. Saya berdiam saja sudah. Kata saya itu wajah saya benar. Jadi pemantau, pengawas. Pak Zaki itu terlalu eman kalau menurut saya. Kalau saya mau eman malah muridnya takut Pak. Tapi memang kamu gitu enggak. kalau Pak Simon tadi apa Pak? Papan pas-pasan mana? Ini kan filosofi Jawa itu ada dua hal yang paling kita satu orang Jawa bilang 3 bulan kemudian itu yang itu dua hal itu yang membuat kita jadi kita memahami orang lain, melihat orang lain, melihat anak, tapi juga kita memposisikan kadang-kadang posisikan. Saya pernah jadi anak melakukan kesalahan, saya pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita kembali ke kita sebagai orang dewasa, ketika di bawah kita punya satu kuasa sebagai guru, transfer ilmu, transfer budaya dan sebagainya. Tapi kita juga memposisikan bahwa kita pernah menjadi anak-anak seusia itu. Artinya bahwa ketika kita menyampaikan, ketika kadang-kadang anak orang tua ini anak wangi teman, ya kita juga itu seperti itu. Ya kemudian disitulah kita memang harus mulai menjadi anak untuk diskusi. Kenapa melakukan kesalahan? Jadi kan ada harus menyadari kenapa melakukan kesalahan karena untuk memenuhi suatu kebutuhan. Berkelahi kenapa? Karena mempertahankan diri, misalnya juarai kemudian wanita itu karena mempertahankan diri saja. Mempertahankan diri kan itu juga wajib dimiliki oleh seorang kan, karena suatu saat itu kan orang dalam batas tertentu harus berani, orang dalam batas tertentu harus ada rasa takutnya gitu. Dan memang juga setelah melihat itu dan kita ingat bahwa kita memang harus mengedepankan dan mulai mendidik anak untuk ketika melakukan kesalahan kemudian dia menyadari bahwa dia berbuat salah dan mengapa dan harus bagaimana itu anak-anak bisa memahami. Tapi bukan kita punya ini salah tuh bunyi kayak ini, tapi anak harus menyadari kenapa bersalah, kenapa ini salah dan yang betul seperti apa itu mereka dibuat untuk menyadari. Ya kita hanya diskusi tidak harus kumpul bersama. Kadang-kadang tapi itu kan kita bisa pernah diskusi. Ya, orang ini hilang apa sebagai apa seperti ini. Kemudian bisa ya ini materi yang tadi sudah saya dulu, tapi untuk lebih jelas lagi saya mengajaknya sampai daftar bergerak atas dulu. Ibu Neng siap juga buat materi ini. Saya mendukung benar banyak keuntungannya. Dari saya yang apa semua terima kasih banyak sudah pulang waktu merepotkan mengganggu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, lanjutkan. Kalau izin untuk hadir. Oh, oke. Kalau sampai Pak Dani. Kita hadir Pak Dani. Jadi. Kemudian salah satu hari ini Pak Guru akan membuat keyakinan kelas, namanya keyakinan kelas. Apa itu? Itu adalah nanti kita sepakati apa yang menjadi keyakinan kita, hal-hal baik yang harus kita lakukan, ke depannya supaya nanti berjalan dengan baik. Contohnya
misalnya satu contoh keyakinan kelas ya itu misalnya kita jujur setiap saat. Nah itu kan contoh keyakinan kelas. Nanti kalian membuat satu-satu, kemudian nanti Pak Guru membacakan dan kita merekapnya, kemudian nanti akan Pak Guru buatkan poster keyakinan kelas yang kita yakini itu baik untuk kita semua. Paham? Contoh tadi misalnya lagi datang ke sekolah tepat waktu. Nah ini contoh keyakinan yang baik. Contoh lagi sopan dan santun dengan bapak ibu guru. Itu contoh lagi. Ya. Contoh lagi misalnya bersahabat dengan baik sesama teman. Nah, itu contohnya dia. Paham? Kalau sudah paham, setelah ini silakan nanti disiapkan buku tulis, bukunya fiksi orang. Ya, buku Ya, oke. Tepuk tangan. Keyakinan kelas. Judulnya hari ini kita adalah untuk awal pertama. Keyakinan kelas adalah hal-hal baik yang kita yakini itu nanti akan bermanfaat untuk diri kamu sendiri di masa sekarang sampai masa depan nanti. Ya. Nanti kita akan membuat bersama-sama keyakinan kelas kita dan kita sepakati bersama bahwa itu merupakan jadi sebuah keyakinan dan nantinya juga menjadi sebuah peraturan kelas kita. Nah, contohnya keyakinan kelas yang pertama misalnya hormat dan patuh kepada bapak ibu guru, itu contoh. Yang lagi jujur dalam segala hal, kemudian belajar dengan tekun. Contoh lagi datang ke sekolah tepat waktu. Contoh lagi tertib dengan aturan sekolah. Ya, selalu mengerjakan tugas dan PR.